Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Hari ini Bang Kicau menghadiri resepsi pernikahan putranya Bung Jela, putra pertamanya, dan resepsi meski dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Meski tentu saja resepsinya tidak seleluasa pada saat kita belum menghadapi pandemi. Yang kita ingin sharing saat ini adalah bukan soal pestanya, tetapi soal sebuah kata-kata yang selalu mendominasi saat-saat seseorang melakukan atau menghadiri resepsi pernikahan. Di banyak karangan-karangan bunga yang ada di sekitar gedung resepsi di mana pernikahan diadakan, tertulis kata-kata tersebut. Lalu di grup-grup WA yang si punya hajat berrelasi dengan teman-teman juga banyak sekali kata tersebut yang kita lihat. Dan juga pada saat katakanlah bertemu dengan si yang punya hajat, dari mulut orang yang datang atau si tamu juga keluar kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut adalah semoga berbahagia. Ya, seringkali kita mendengar kata-kata bahagia dalam setiap resepsi pernikahan. Apakah hanya orang yang menikah saja yang berhak diberikan kata-kata bahagia tersebut? Entahlah, tetapi yang jelas bahagia sudah menjadi kata yang mendominasi mulut, goresan tangan, atau papan-papan karangan bunga di saat seorang kerabat, teman, ataupun saudara melakukan proses pernikahan. Apa sebenarnya atau sejatinya bahagia tersebut? Dalam bahasa sederhana yang kita pahami, bahagia adalah jika apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Atau dalam bahasa lainnya, hidup dengan berkelimpahan tanpa ada sesuatu yang menyebabkan berjaraknya antara harapan dengan kenyataan. Dalam bahasa Islami, bahagia itu atau kata-kata yang sering diucapkan pada saat orang melakukan katakanlah resepsi pernikahan adalah kata-kata semoga sakinah, mawadah, warahmah. Ya, itulah kata-kata yang sering terucap dari mulut seorang muslim. Apa itu sakinah? Sakinah sendiri adalah perasaan tentram. Ya, arti dari sakinah adalah tentram. Jadi adanya perasaan tentram di hati tentunya. Lalu warahmah itu adalah cinta kasih. Cinta kasih yang sifatnya adalah interaktif. Artinya bukan sepihak, tapi tumbuh di dua belah pihak, tentu saja di hati suami dan hati istri. Lalu apa itu warahmah? Warahmah adalah kelimpahan. Warahmah adalah rahmat. Jadi arti kata dari semoga sakinah, mawadah, warahmah dapat kita gambarkan adalah semoga keluarga ini tentram, semoga selalu dalam cinta kasih yang saling berbagi, dan semoga karunia Tuhan, rahmat Tuhan selalu meliputi Anda sekeluarga. Lalu sebenarnya bahagia itu apa sih? Apakah memang hanya yang berhak bahagia adalah orang yang sedang menikah atau yang sudah menikah? Tentu saja tidak. Bahagia anak kecil, katakanlah kita waktu kecil, barangkali apa yang kita minta kepada orang tua, katakanlah misalnya kita minta dibelikan permen dan orang tua memberi kita permen, itu bahagianya luar biasa. Atau ketika kita merengek-rengek kepada ibu untuk dibelikan katakanlah sepatu baru, lalu ibu membelikan, itu bahagianya luar biasa. Bahkan ketika kita mengharapkan pelukan dari seorang ayah, lalu ayah memeluk, mengelus-ngelus kepala kita, dan kita merasakan bahagia. Para ahli menggambarkan bahwa bahagia itu muncul karena meningkatnya produksi kelenjar yang menghasilkan endorfin di tubuh kita. Endorfin itu adalah rasa yang membunuh rasa sakit, dan itulah bahagia. Jadi semakin banyak produksi endorfin,
di tubuh kita, maka semakin muncul atau meningkat rasa nyaman di hati kita. Itulah bahagia. Lalu sebenarnya apa yang membuat orang banyak tidak bahagia? Ya, menurut Bang Kicca, itu karena kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada keadaan atau kondisi di luar diri. Dan dalam Islam ada satu ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, bahwa jika kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Tetapi jika kita kufur, maka akan diturunkan azab yang pedih. Bersyukur itu adalah muncul dari diri kita. Jadi bukan karena keadaan luar kita harus bersyukur, tapi karena keadaan apapun yang terjadi di diri kita, kita terima, kita berdamai, dan itulah bibit utama untuk mendatangkan bahagia. Jadi menghilangkan segala macam kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, dan menerima kenyataan itu sebagai ketentuan, maka tentu saja rasa kecewa kita akan hilang. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak belajar dari kenapa harapan tidak kita terima atau kita dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu kita jadikan sebagai pelajaran sehingga kita akan mempunyai pemahaman untuk ikhtiar-ikhtiar berikutnya agar tidak lagi terjadi kesenjangan antara sesuatu yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita dapatkan. Bahagia itu abstrak. Ya, sangat abstrak. Karenanya mari kita buat bahagia itu menjadi konkret. Barangkali saat ini tugas pemerintah adalah membahagiakan para ibu-ibu rumah tangga, para UMKM yang hidupnya bergantung dari minyak goreng. Jadi kalau pemerintah membuat harga minyak goreng stabil sesuai dengan kemampuan masyarakat banyak, lalu ketersediaan minyak tersebut di pasar juga melimpah, tentu itu adalah rasa bahagia yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya atau rakyatnya. Jadi bahagia ibu-ibu saat ini, bahagianya para UMKM yang usahanya tergantung dengan minyak goreng adalah ketersediaan minyak goreng di pasar. Jadi pemerintah atau para pemangku kebijakan yang terkait dengan minyak goreng, bahagiakanlah ibu-ibu, bahagiakanlah para UMKM kita dengan membuat harga yang terjangkau dan ketersediaan dari minyak goreng ada di pasar. Lalu bagi saudara-saudara kita di Wadas yang saat ini katakanlah lingkungan mereka, peradaban mereka terancam oleh tambang batu andesit yang katanya untuk penunjang atau supporting dari pembangunan waduk, maka bahagia dari warga atau saudara kita di Wadas adalah jika pemerintah membatalkan penambangan batu tersebut dan membiarkan ekosistem Wadas terjaga. Jadi berbagai macam sebenarnya tafsir bahagia. Bahagia bukan karena kelimpahan, tetapi bahagia akan lebih lengkap jika ada kelimpahan. Bahagia tidak tergantung dalam bilangan, tetapi bahagia juga tergantung seberapa besar kita bisa berdamai dengan kenyataan yang kita terima. Demikian kicau singkat soal bahagia yang barangkali ya inilah yang oleh-oleh Bang Kicca dapatkan atau inspirasi yang Bang Kicca dapatkan ketika menghadiri pesta perkawinan anak Bung Jela, dan ada banyak deretan papan nama di sana yang salah satu kata yang mendominasi adalah semoga berbahagia. Dan di grup pertemanan banyak narasi-narasi yang Bang Kicca baca juga isinya semoga berbahagia. Mari teman-teman, bahagia tidak datang dari luar diri, bahagia datang dari dalam diri, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjemput bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia.